mulai syuting masuk film. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sejahtera kita semuanya. Alhamdulillah karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sudah walafiat. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk mendengarkan presentasi saya mengenai RTL dalam program PKG. Sebelumnya PKG di sini saya ikuti kurang lebih selama 3 bulan, dari bulan Oktober, November, dan Desember. Dan di bulan Desember ini saya dituntut untuk membuat atau melaksanakan tentang program RTL di sini, di mana RTL di sini saya akan membuat tentang permainan tradisional, di mana di sini salah satunya itu permainan gobak sodor. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena di masa yang sekarang ini permainan tradisional sudah jarang dipraktekkan oleh peserta didik kita. Yang pertama. Dan semuanya itu dialihkan kepada permainan yang berbentuk digital. Nah, maka dari itu saya di sini akan mengambil tema di sini untuk membuat peserta didik kita lebih aktif lagi dalam belajar, terutama yang berhubungan dengan fisik. Kemudian latar belakang saya membuat tema ini yang pertama yaitu permainan tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya suatu daerah. Permainan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana media bagi generasi muda tentang nilai-nilai sosial, kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Namun, di era modern ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh peserta didik karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game, permainan digital lainnya. Kemudian, tujuan saya membuat RTL ini yang berhubungan dengan permainan tradisional yaitu satu, melestarikan budaya lokal. Karena sekarang kan jarang dipraktekkan oleh anak didik kita. Sangat jarang sekali, bahkan tidak pernah. Bahkan di pelajaran PJOK itu permainan tradisional sudah hilang, nggak ada lagi. Yang seharusnya ada di tahun-tahun yang dahulu. Kemudian mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, yaitu kerjasama di dalam permainan. Karena dalam gobak sodor ini kita membutuhkan kerjasama tim antara satu teman dan teman yang lainnya. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi. Bagaimana supaya kita ketika bermain gobak sodor bisa melepaskan dari penjagaan. Itulah termasuk dalam kreativitas dan inovasi oleh peserta didik kita. Terus kemudian mengoptimalkan kesehatan fisik. Selain ini permainan, tapi juga membutuhkan fisik yang kuat. Nggak hanya asal sekedar bermain saja. Lalu mendorong pembelajaran kolaborasi berbasis proyek. Proyeknya apa di sini? Yaitu peserta didik bisa melepaskan penjagaan dan bisa kembali ke tempat semula. Itu nanti ketika selesai akan mendapatkan poin dalam permainan gobak sodor. Kemudian membangun karakter positif dan nilai sosial. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Karena di era sekarang ini, pembelajaran itu lebih enak dan menyenangkan ketika anak-anak itu belajar sesuai dengan keinginannya. Contohnya permainan tradisional ini. Saya pernah mempraktekkan tentang permainan kasti. Kasti saya pernah. Bahwa anak itu senang sekali. Padahal ini sebenarnya permainan SD kasti itu. Tetapi anak SMA ini senang sekali. Karena ketika di SD SMP jarang dimainkan. Nah, di sini saya alihkan kepada permainan gobak sodor. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Capaiannya yang pertama, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Kemudian, peningkatan kemampuan sosial dan budaya kolaborasi. Lalu, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Nah, disinilah tujuan yang paling utama di dalam RTL ini, yang berhubungan dengan fisik oleh peserta didik. Karena selama ini, fisik-fisik anak sekarang ini mulai melemah. Sebagai contoh, saya ketika mengajar, anak-anak saya sudah 5 kali sudah mulai mengeluh semua. Padahal seharusnya 5 kali itu nggak sebanding dengan umur dan tenaga dari peserta didik itu sendiri.
Kemudian pembentukan karakter positif. Lalu peningkatan antusias belajar. Itu dari capaian yang akan dicapai dalam permainan tradisional. Untuk mencapai itu ada langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, yaitu perancangan program. Bagaimana supaya gebak sodor dapat berjalan dengan lancar. Nanti ada rancangannya tersendiri. Kemudian pengenalan permainan tradisional. Pembelajaran berbasis proyek. Praktek bermain permainan tradisional. Kemudian referensi dan evaluasi. Yang terakhir yaitu pelaporan dan dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi ini saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu Guru ketika anak-anak bermain. Tolong nanti minta difoto atau di video berdasarkan permainan anak di lapangan. Saya ingin melihat betapa senang anak-anak ketika di lapangan, hasilnya seperti apa. Saya ingin melihat ketika di dalam dokumentasi tersebut. Terus kemudian hasil yang diharapkan. Nah, ketika membuat ini, saya ingin anak-anak itu berhasil ketika atau apabila satu, meningkatkan kesadaran peserta didik akan budaya lokal. Terus kemudian terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik. Ini yang paling penting. Ini penting juga nih. Karena selama ini anak-anak tuh sering individu dan tidak bisa bersosialisasi dengan satu dan yang lainnya. Ya, akibat permainan yang berupa digital. Berbeda dengan permainan berupa sodor. Anak-anak membutuhkan kerjasama tim, sportivitas, dan kreativitas. Terus yang ketiga, hasil yang diharapkan yaitu peningkatan kesehatan fisik. Lalu pengembangan karakter dan nilai positif. Terus peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Yang terakhir, terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Itu hal yang saya harapkan ketika nanti dalam praktek permainan tradisional. Indikator untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan mendalam tentang permainan gebak sodor, mulai dari asal-usulnya, mulai dari caranya, mulai dari hasilnya seperti apa, harus tahu terlebih dahulu. Ya, jadi anak-anak ketika bermain tidak hanya asal bermain, tapi tahu tujuannya tuh buat apa dan seperti apa. Yang kedua, peserta didik berkomunikasi secara aktif. Nah, ini saling mengingatkan ketika bermain di dalam permainan gebak sodor. Bagaimana supaya anak tersebut tidak disentuh oleh penjaganya atau tidak ditangkap oleh penjaganya. Jadi saling komunikasi dan mengingatkan dalam permainan tersebut. Yang keempat, peserta didik mengembangkan karakter positif, yaitu seperti gotong royong, kerjasama, ya, kreativitas, dan seterusnya. Terus kemudian peserta didik lebih termotivasi dan antusias dalam proses pembelajaran. Anak-anak sekarang itu apabila belajar dilakukan dengan cara bermain sangat senang sekali. Contohnya kemarin, saya ketika mengajar menggunakan teka-teki silang. Selama 2 jam anak-anak nggak terasa mengerjakan. Ya, selama 2 jam anak-anak mengerjakan TTS tuh nggak terasa. Tahu-tahu waktunya habis. Padahal nggak bisa mengerjakan. Mikirnya lama. Ya, mikirnya lama. Ya, ternyata susah mengerjakannya. Terus kemudian terjalinnya hubungan yang harmonis antar peserta didik, guru, dan komunitas belajar di sekolah. Nah, inilah. Makanya Bapak membutuhkan peran Bapak Ibu guru untuk membimbing anak-anak ketika permainan gebak sodor di lapangan. Walaupun segala permainan, tapi perlu dibimbing juga. Caranya seperti apa dalam permainan tersebut. Terus yang terakhir, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik. Ya nggak mungkin. Gebak sodor mainnya diam tuh nggak mungkin. Karena di sini kan berusaha bagaimana anak tersebut tidak tertangkap oleh penjaganya. Itu yang paling utama. Jadi nggak hanya diam, jadi membutuhkan keaktifan di dalam permainan tersebut. Terus kemudian struktur program rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama targetnya saya pengennya peserta didik kelas 10. Ya, pengennya kelas 10 dulu. Terus jumlah peserta didik sekitar 340 orang.
Ya, nanti berjangka. Misalnya hari ini kelas apa dulu, berikutnya kelas apa dulu, dan seterusnya. Yang pasti semuanya kelas 10 merasakan permainan ini. Walaupun tempatnya terbatas. Ya. Terus kemudian yang ketiga, yaitu usia sekitar 15 atau 16 tahun. Terus pengaturan program ruang lapangan sekolah. Ya, mulai dari lapangan voli, lapangan futsal, bahkan lapangan bola basket. Terus kemudian mitra dalam komunitas belajar, mulai dari guru PJOK sebagai fasilitator, wali kelas, membantu dalam pembuatan video tersebut atau membantu dalam ketika praktek di lapangan, dan juga mendokumentasikan hasil kegiatan ketika di lapangan. Jadi perlu bukti. Ya. Terus selanjutnya yaitu tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, di sini aset itu ada 7, ya ada 7. Saya hanya mengambil sebanyak 4 saja. Yang pertama, aset atau modal manusia, yaitu berupa kepala sekolah, peserta didik, orang tua atau wali. Yang kedua, aset atau modal lingkungan, yaitu lingkungan dan lapangan atau halaman yang luas, dan sekolah yang memiliki jaringan internet. Tujuannya apa internet ini? Untuk peserta didik mencari pengetahuan atau asal-usul atau bahkan tujuan dari permainan kebangsawan tersebut. Jadi nggak hanya bermain saja. Ya, jadi beruntunglah sekolah kita dan memiliki internet yang sangat memadai. Jaringannya cepat. Terus yang ketiga, aset atau modal finansial, yaitu dana BOS atau komite sekolah. Ini nggak tahu nih, bisa membantu apa enggak. Ya, yang pasti ini aset yang ada di dalam sekolah kita. Terus yang keempat, aset atau modal agama. Ya, ini setiap sekolah pasti mempunyai aset ini. Ya, pasti semua punya. Karena di sini kita beragam aset agamanya, yaitu kita beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, saya suka ketika istirahat kedua itu anak-anak ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi nggak hanya fokus kepada yang mayoritas saja, tapi semuanya juga dirangkul untuk melaksanakan ibadahnya. Terus selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, awal program, yaitu menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik. Ya, jadi sebelum anak-anak bermain itu dipastikan dulu anak-anak tahu permainannya apa, tujuannya apa, dan yang paling utama fisiknya. Ya, kadang kita ketika praktek di lapangan nggak tahu apakah anak itu sehat apa enggak. Ketika ditanya nggak ada yang menjawab. Kita praktek di lapangan tiba-tiba pingsan, tiba-tiba sakit, kita serba salah. Makanya sebelum kita praktek ini perlu ditanya terlebih dahulu tentang kesiapan fisik peserta didik. Apakah siap apa enggak, bisa apa enggak. Yang kedua, yaitu tengah program, yaitu mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam permainan. Pasti setiap permainan ini ada peserta didik yang pasif, ya nggak mau bergerak, diam, hanya mengandalkan temannya saja. Ya, itu banyak. Khususnya pelajaran pencaksilat ini banyak nih, karena nggak semua orang bisa menguasai materi atau minimal merasakan. Contohnya, di kelas 10 banyak anak-anak yang belum mempraktekkan materi basket. Padahal selain itu di SD, SMP sudah pernah. Tapi ketika di SMK baru pertama kali megang bola basket. Itu hal yang paling dasar itu. Makanya di sini saya anjurkan minimal anak tersebut pernah merasakan, walaupun nggak bisa. Itu yang paling utama. Terus di akhir program, yaitu refleksi kelompok dan individu, serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Yani nilai afektifnya itu seperti apa. Terus kemudian keempat, komunitas sekolah, yaitu dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Di dalam melaksanakan permainan ini pasti ada beberapa tantangan atau halangan. Dan insya Allah saya sudah mengantisipasi kira-kira ada sekitar 3 tantangan ini. Yang paling pokok dan yang paling utama. 1, yaitu kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan. Ini banyak nggak bisa.
Kalau hanya sekedar bermain semuanya bisa, tetapi nggak tahu aturannya bagaimana. Hal yang paling simpel sepak bola. Anak itu semua bisa main, tetapi belum tentu semua mengetahui peraturan yang benar itu seperti apa. Sama dengan di sini, permainan gebrak sodor. Solusinya, yang pertama yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung, yaitu dikasih tahu caranya itu seperti apa dan dipraktikkan langsung ketika di lapangan. Tantangan yang kedua, peserta didik kurang tertarik pada permainan tradisional. Ya inilah, ya kita kalahnya ketika permainan tradisional dibandingkan dengan permainan yang digital. Pasti banyak yang tidak tertarik, apalagi perempuan, ya. Karena tidak mau yang pertama berkeringat, nggak mau, capek nggak mau, tapi pengennya sehat. Ya, itu susah sekali itu nggak bisa itu. Ya, nggak bisa itu. Ya, makanya saya berusaha, tapi untungnya saya mengajar bahwa saya itu pengennya otomotif saja. Ya, daripada ya TKJ, mohon maaf ya yang TKJ, mohon maaf. Karena otomotif ini kalau salah satu, salah semua, saya berani. Kalau ada perempuannya susah. Ya, saya ngomong satu kata, yang perempuan 10 kata. Ya, serba salah. Ya, makanya saya tahun depan request sama Bu Sulis. Terus solusinya yaitu menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Ya, karena di sini kan batasnya hanya 2 jam, itu 2 kali 45 menit. Otomatis kalau anak ada senang ketika bermain, itu waktunya nggak terasa, pasti kurang. Inilah tantangan yang saya hadapi ketika praktek di lapangan, terutama berhubungan materi yang disukai oleh anak-anak. Seperti halnya tentang senam lantai, sepak bola, itu materi yang disukai anak-anak. Tapi karena senang, kadang lupa waktu dalam praktek di lapangan. Solusinya yaitu mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman secara bergantian. Nah, pasti setiap anak tuh pengalamannya berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak, dan sebagainya. Terus di akhir RTL ini yaitu tentang penutup. Ya, penutup dan rencana tidak lanjut. Penutupnya yaitu pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik kelas 10. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan kesempatan bagi mereka aktif dan mengembangkan kreativitas. Ini penutupnya yang saya harapkan dari pembelajaran itu. Kemudian rencananya atau rentet lanjutnya yaitu mendokumentasikan kegiatan refleksi untuk keperbaikan di masa mendatang. Itu tujuan di akhirnya. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu semuanya tolong bantuannya untuk melibatkan peserta didik ketika dalam praktek di lapangan. Bisa nggak bisa, tolong dilibatkan anak tersebut. Jadi biar tidak terasa anak itu terkucilkan di dalam kelasnya. Terus yang terakhir, saya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktunya untuk mendengarkan presentasi RTL saya. Semoga bermanfaat dan mohon masukannya nanti bisa dalam tulisan atau catatan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dengar atau menyinggung Bapak Ibu Guru, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.